Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Sate Pakwan. Kali ini bacaannya terambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 14 yang demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saudaraku, pemazmur dalam hal ini Daud sungguh merasakan keajaiban-keajaiban sepanjang hidupnya. Dari mulai masa mudanya sampai saat dia dewasa dan puncaknya ketika dia menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Daud. Misalnya dari mulai Daud terpilih menjadi orang yang nanti akan ditapiskan sebagai raja Israel. Ajaib karena dia sebetulnya secara fisik, secara apapun tidak masuk kategori sebagai pemimpin Israel. Namun demikian Tuhan Allah memilihnya lewat nabinya sehingga Daud menjadi raja. Yang selanjutnya, bagaimana sebelum itu Daud sempat melawan raksasa Filistin yaitu Goliat. Sekali lagi Daud mampu mengalahkan Goliat. Itu semua adalah keajaiban-keajaiban dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang lain. Termasuk keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan Tuhan bagi kita, bagi saudara dan bagi saya. Saya mau cerita kesaksian Bapak Ibu. Kesaksian saya terlalu banyak, tapi akan saya ceritakan kesaksian saya yang tidak banyak, itu hanya sedikit saja. Ketika saya kecil, saya pernah tidak hanya hampir mati, nyaris mati begitu kira-kira, karena saya waktu itu lompat-lompat seperti anak kecil suka lompat-lompat, tapi yang saya lompati adalah galian pipa di bawah tanah. Dalamnya sekitar kurang lebih 3 meter dan ada airnya. Di Semarang itu pokoknya kalau galian lebih dari 1 meter itu pasti keluar air. Dan saya masuk ke situ, ketika lompat nggak nyampe kan, masuk ke situ dan saya tidak bisa berenang waktu itu. Dan yang ada hanya gelap begitu. Lalu ada tangan yang mengambil saya, dan akhirnya saya digotong-gotong begitu kata cerita orang-orang waktu itu. Sempat orang takut karena saya dikira udah mati, tapi ternyata saya masih hidup. Dan kejadian yang selanjutnya, saya sudah jadi pendeta. Itu saya juga hampir mati karena saya dari arah Kartosuro itu menuju ke Salatiga. Saya mau pulang itu malam-malam, tidak ada bis. Waktu itu bis ke arah Semarang itu sangat langka. Kalau ke arah Solo itu banyak, tapi ke arah Semarang itu langka. Dan singkat cerita, saya naik mobil omprengan plat hitam, dan ketika baru saja melaju terjadi kecelakaan. Dan saya merasakan kecelakaan itu luar biasa karena saya tidak tahu persis, tetapi yang jelas penumpang di depan saya itu meninggal. Saya duduknya di tengah, lalu di belakang saya juga kelihatannya begitu. Saya wajah dan tubuh saya berdarah, lalu saya keluar dari pintu itu, padahal pintu itu terkunci, tapi saya bisa keluar. Dan banyak orang ramai, polisi di sana, dan saya keluar, saya ditolong orang, lalu saya bilang, ini kepala saya penuh dengan darah, coba dibersihkan. Setelah dibersihkan saya bilang, apakah ada yang retak ini di tulang saya, di kepala saya ini ada yang bentat kalau bahasa Jawanya, ada yang retak itu. Tidak ada Pak, tidak ada. Terus darah ini kotor segede ini, darah ini dari mana? Ternyata itu darah di depan orang di depan saya. Dan itu 1 tahun saya jadi pendeta itu. Nah, itu saya merasakan kejadian-kejadian ajaib. Kejadian yang harusnya saya mati, tapi saya masih hidup sampai dengan detik ini. Dan keajaiban yang lain sungguh banyak Bapak Ibu dan saudara. Misalnya keajaiban ketika saya sebetulnya ini sebelum jadi pendeta, saya sempat menjadi debt collector gitu ya. Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana kehidupan debt collector waktu itu. Dan saya merasakan bahwa akhirnya saya harus saya menjadi seorang yang begitu digembleng begitu, lalu akhirnya
Tuhan memang harus menolong saya karena saya akhirnya saya dipanggil oleh salah satu gereja yaitu GKJ Salatiga Selatan dan menjadi pendeta di sana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pun juga bermimpi. Setiap kali saya cerita tentang Israel, setiap kali saya cerita tentang Yerusalem, tapi saya belum pernah ke sana. Lalu saya bermimpi, bagaimana ya suatu saat saya akan bisa sampai ke Israel, saya sampai ke Yerusalem, ke tanah suci dalam tanda petik ya. Itu bukan suci kudus bukan, tapi suci dalam tanda petik itu sejarah gereja. Bagaimana saya bermimpi itu terus menerus dan akhirnya dreams comes true ya. Jadi mimpi jadi kenyataan ketika salah seorang jemaat GKJ Salatiga Selatan waktu itu bersyukur karena berkat Tuhan yang melimpah atas dirinya. Lalu secara tidak dinyana-nyana datang menghampiri saya, "Pak Pendeta, mau ke Yerusalem?" Oh, tentu saya sangat mau. Lalu akhirnya saya pesan tiket ke sana dan singkat cerita saya menginjakkan kaki di Yerusalem. Itu sebuah mimpi Bapak Ibu. Karena apa? Karena orang ke Yerusalem itu tidak hanya sudah punya uang saja. Sudah punya uang tapi waktu tidak ada. Sudah punya uang, waktu sudah ditentukan, tapi ternyata Israel menolak. Kan ada. Jadi ada peziarah ke sana ditolak karena satu dan lain hal. Apalagi sekarang pandemi sudah ditutup. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kejadian itu sungguh luar biasa. Bahkan yang mengongkosi saya ke Yerusalem, beliau pun belum sempat atau belum ada waktu ke Yerusalem. Jadi luar biasa, ini berkat Tuhan bagi saya, sesuatu yang luar biasa. Selalu ajaib. Hidup saya selalu ajaib. Tuhan juga akan menghadirkan keajaiban-keajaiban dalam hidup saudara juga dan hidup saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena ada kejadian-kejadian ajaib yang tidak hanya kami rasakan, tidak hanya kami baca di Alkitab, tetapi juga dalam kehidupan kami nyata. Keajaiban-Mu sungguh nyata, mujizat-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, kiranya keajaiban itu selalu ada, selalu muncul dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami adalah umat-Mu yang selalu mengharapkan keajaiban-keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengarkan pujian Sebab Kau Besar. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti